Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Adi Irwansa, CGP Angkatan 11 Kota Mataram. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Menurut Dian Gosen, restitusi adalah strategi untuk membangun disiplin diri dan tanggung jawab. Dia menjelaskan bahwa melalui restitusi, siswa tidak hanya diajarkan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar perilaku yang diharapkan di sekolah. Adapun langkah-langkah restitusi, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kita menggunakan frase setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yaitu kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya kita menggunakan kalimat atau frase, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan bahwasanya setiap seseorang memiliki motivasi internal dalam melakukan segala sesuatu. Dan ini kita bisa menggunakan perkataan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Selanjutnya kita beralih kepada praktik penerapan segitiga restitusi. Sebagai disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan pembelajaran dalam konteks penerapan praktik restitusi di lingkungan pendidikan. Contoh kasus dan orang yang digunakan siswa yang dilibatkan dalam video ini hanya sebagai bentuk percontohan saja, sebagai mempresentasikan kajian atau individu tertentu. Kita beralih ke kasus 1, yaitu berkenaan dengan Farah, siswi kelas 9 sering datang terlambat ke sekolah berdasarkan laporan guru piket pagi. Berikut kita simak penerapan restitusi untuk kasus 1 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Farah. Ustaz. Bagaimana kabar Farah pagi hari ini? Alhamdulillah Ustaz, baik. Baik, alhamdulillah. Baik Mbak Farah, kira-kira Mbak Farah tahu nggak sebabnya kenapa Ustadz panggil datang ke ruangannya Ustadz? Nah, belum tahu Ustaz, ada apa ya? Nah, ini Ustadz dapat laporan dari guru piket. Ternyata Mbak Farah sudah 4 kali telat dalam 1 minggu ini. Oh iya Ustaz, mohon maaf saya hari ini terlambat lagi. Nah, kira-kira apa ya kerugiannya Mbak Farah kalau sering terlambat? Saya nggak bisa ikut kegiatan Al-Mansurat sama sholat duha di masjid dan telat masuk kelas. Oke, baik Mbak Farah. Nah, memang terlambat itu semua orang mungkin pernah mengalaminya. Dan Ustadz percaya Mbak Farah punya alasan mungkin karena terlambat tersebut. Mungkin bisa ceritakan ke Ustadz kenapa Mbak Farah sering terlambat? Iya Ustaz, saya sering bangun kesiangan gara-gara nonton TV malamnya. Berarti gara-gara nonton TV ya. Nah, baik. Nah, jadi Mbak Farah, disiplin itu penting atau tidak? Penting. Nah, penting. Nah, kira-kira kalau sering terlambat tadi itu apa keyakinan yang Mbak Farah langgar? Saya harus lebih disiplin lagi, terus bertanggung jawab.
Oke, baik. Nah, jadi keyakinan yang kita langgar kalau kita tidak sering terlambat itu adalah kedisiplinan, tanggung jawab, ya kan? Nah, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan terlambat ini apa yang Mbak Farah akan lakukan? Saya bisa tidur lebih cepat Ya. dan mempersiapkan pakaian dan buku pelajaran dari malamnya. Oke, baik. Ada yang lain yang mungkin bisa dilakukan Mbak Farah? Tidak menonton TV Oke. malam-malam. Ya, baik. Jadi tidak menonton TV, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga lebih siap untuk sekolah besok paginya. Iya. Nah, saya yakin Mbak Farah ini adalah siswa yang bertanggung jawab dan Ustadz sangat senang mendengar respon dari Mbak Farah dan Ustadz ingin melihat nanti Mbak Farah pekan depan tidak terlambat lagi dan Ustadz yakin Mbak Farah bisa. Iya, saya terima kasih. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, amin, amin. Terima kasih Mbak Farah. Ya, silakan boleh kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pembelajaran. Ya Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah dari kelas 9D. Saya ingin menyampaikan bahwa saya senang karena tadi saat kita membicarakan tentang kesalahan saya, Ustaz tidak marah-marah dan saya tidak merasa tertekan. Saya justru merasa lebih nyaman. Dan saya juga merasa lega karena kita sudah berbicara dan mencari solusinya bersama-sama. Saya jadi bisa tahu di mana letak kesalahan saya dan bagaimana cara memperbaikinya. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan saya. Terima kasih Ustadz atas bantuannya. Jadi saya bisa tahu bagaimana cara saya memperbaiki diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian video untuk kasus pertama. Berikutnya kita akan melihat praktik simulasi segitiga restitusi untuk kasus kedua, yaitu Fadia, siswi kelas 8, membuang sampah sembarangan sehingga kelas terlihat kotor. Mari kita simak video simulasi penerapan segitiga restitusinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fadia ya guys, silakan Mbak Fadia duduk. Bagaimana kabar Mbak Fadia siang hari ini? Alhamdulillah Ustadz baik. Oke, baik. Nah, Ustadz ingin bicara sedikit ini Mbak Fadia. Tadi Ustadz melihat tadi setelah keluar main banyak sekali sampah berserakan di depan kelas dan saya melihat Ustadz melihat Fadia salah satu siswa yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Ya Ustadz, maaf tadi saya memang lagi buru-buru dan waktu itu tong sampah juga jauh kondisinya. Oke, saya paham. Kita mungkin karena terburu-buru sehingga kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Tapi menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman itu penting nggak Mbak Fadia? Iya penting Ustadz, karena supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih dan nyaman untuk belajar. Oke, baik. Nah, sebagai siswa di SMP Tiana Soleh Mataram, keyakinan yang harus kita bangun dalam menjaga kebersihan di sekolah, kira-kira apa Mbak Fadia? Harus membuang sampah pada tempatnya dan juga selalu mengingatkan teman-teman untuk melakukan hal yang sama juga Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Itu keyakinan yang sangat luar biasa. Nah, bisa Ustaz disampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mbak Fadia agar tidak mengulangi kesalahannya tadi membuang sampah pada sembarangan? Mungkin saya akan lebih hati-hati dan kalau misalnya ada sampah yang berserakan mungkin akan saya pungut lain kali. Oke, luar biasa Mbak Fadia, itu tindakan yang sangat luar biasa. Jika demikian, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang bersih dan nyaman. Oke, demikian Mbak Fadia, terima kasih. Saya yakin Mbak Fadia bisa melakukan perbaikan dan untuk mengajak teman-temannya untuk bisa melakukan menjaga kebersihan di sekolah. Terima kasih Mbak Fadia, silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajarannya. Baik Ustaz, terima kasih kembali karena sudah mengingatkan saya dengan cara yang baik. Insya Allah saya akan menjadi yang lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih Mbak Fadia. Ustaz, terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelasnya. Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia dari kelas 9D. Saya merasa sangat senang karena tidak dimarahi ataupun disalahi yang membuat saya takut. Tadi kita juga bicara dengan baik. Ustadz juga mengajarkan saya untuk lebih bertanggung jawab. Karena sekarang saya sudah mengetahui betapa pentingnya keyakinan yang kita sepakati bersama. Dan insya Allah kedepannya saya akan lebih berhati-hati untuk membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penerapan kasus penerapan restitusi pada kasus yang sering terjadi di sekolah. Dapat disimpulkan bahwasanya membangun budaya positif di sekolah bukan tugas yang mudah, namun sangat penting. Melalui pendekatan kontekstual yang telah kita bahas pada modul ini, kita sebagai pendidik memiliki peran vital dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung. Budaya positif bukan hanya sekedar aturan yang diterapkan, melainkan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Dengan komitmen bersama dan penerapan strategi yang tepat, kita dapat mendorong siswa untuk tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Mari kita terus bekerja sama dalam membangun budaya yang mendukung kesehatan siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.